Kita terjemahkan perlafadznya. Watslu, dan ceritakanlah olehmu, alaihim, kepada mereka, naba'a, kisah, ibnai Adama, dua putra Adam, bil haqqi, dengan yang sebenarnya. Idz qarraba, ketika keduanya mempersembahkan kurban, patukubbila, maka diterima, min ahadihima, dari salah seorang di antara keduanya, walam yutaqabbal, dan tidak diterima, minal akhor, dari yang lainnya. Qala, ia mengatakan, la aqtulannaka, aku pasti akan membunuhmu. Qala, ia menjawab, innama, sesungguhnya, yataqabbalullahu, Allah menerima, minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Lain, sungguh jika, basatta, engkau menggerakkan, ilayya, kepadaku, yadaka, tanganmu, litaktulani, untuk membunuhku, ma'ana, aku tidak akan, bibasitin, menggerakkan, yadiya, tanganku, ilaika, kepadamu, liaktulaka, untuk membunuhmu. Inni, sesungguhnya aku, akhafullaha, takut kepada Allah, Rabbal alamin, Rabb seluruh alam. Inni, sesungguhnya aku, uridu, menginginkan, antabu'a, agar engkau kembali, biismi, dengan dosa membunuhku, wa ismika, dan dosamu, patakuna, maka kamu menjadi, min ashabin nari, dari penghuni neraka. Wadzalika, dan demikianlah, jazaa'udz zalimina, balasan bagi orang yang zolim. Patawwa'at, maka menganggap mudah, lahu, baginya, nafsuhu, hawa nafsunya, qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya, faqatalahu, maka ia membunuhnya. Fa'asbaha minal khosirin, maka jadilah ia termasuk orang yang rugi. Faba'atsallahu, maka Allah mengirimkan, guraban, burung gagak, yabhasu, yang menggali, fil ardi, di tanah, liyuriyahu, untuk memperlihatkan kepadanya,
Kaifa yuwari sau'ata akhihi, bagaimana mengubur jasad saudaranya. Qala, ia mengatakan, ya wailata, celakalah aku, a'azzaztu, mengapa aku tidak bisa, an akuna misla hadzal ghurabi, seperti burung gagak ini, fa'uwariya sau'ata akhi, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku, fa'asbaha, maka jadilah ia minan nadimin, termasuk orang-orang yang menyesal. Ya ibu bapak, keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, yaitu berbicara tentang pembangkangan dan juga bahaya hasud, iri dan dengki. Sebagaimana hasud itu ditampakkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh orang-orang Yahudi. Karena pada ayat sebelumnya dan ayat-ayat berikutnya berbicara kepada orang-orang Yahudi. Maka di sini pun kalau ayat sebelumnya tentang pembangkangan, tidak mau memerintah, ya, artinya tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya untuk masuk ke Baitul Maqdis. Sedangkan ini adalah pembangkangan, melakukan sesuatu yang dilarang, yaitu dilarang untuk membunuh. Nah, maka di sini Allah mengetengahkan, memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan kisah dua putra Nabi Adam dan bahaya dari dengki. Karena dengki ini menjalar kepada orang-orang Yahudi yang ditampakkan oleh mereka kepada kaum muslimin, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan watslu, ya, dan bacalah. Nah, watslu dari kata tala yatslu tilawatan, tilawah Al-Qur'an, artinya membaca sebuah teks, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45, utslu ma uhiya ilaika. Utslu, bacakanlah, ma uhiya, apa yang diwahyukan, ilaika, kepadamu, ya. Itu surat Al-Ankabut ayat 45, utslu, bacalah. Nah, di sini kenapa tuh para penterjemah menerjemahkan dengan ceritakanlah? Maka di sini ada keterangan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, watslu, dan bacalah, artinya ceritakanlah olehmu wahai Muhammad, alaihim, kepada mereka. Siapa mereka di sini? Nah, nanti akan dijelaskan. Naba'a, berita, naba, berita yang besar. Ibnai, kedua anak Adam, Nabi Adam, bil haqi, dengan yang sebenarnya atau menurut yang sebenarnya. Nah di sini penjelasannya, utslu di sini waksus, ya, dari kata kososok, kosos, kisos, kisah, ya, yaitu ceritakanlah, kisahkanlah, ala haulai, kepada mereka. Nah, alaihim di sini kepada siapa? Dijelaskan haulai, kepada mereka, al-bugoti, bugot, yang membangkang. Nah, jadi orang yang membangkang itu merupakan bugot, ya. Al-hasadati, yang membangkang, lagi dengki, hasud. Ikhwanil khonaziri, wah, di sini Imam Ibnu Katsir menuliskan ikhwani, saudara, al-khonazir, jamak dari khinzir, ya. Ya, jadi saudaranya babi, nah, ya, yang suka membangkang, yang suka hasud itu saudaranya babi. Wal kirodati, dan juga kera, ya. Minal Yahudi, dari kalangan orang-orang Yahudi. Wa amsalihim, dan juga orang-orang yang semisal. Wa ashbahihim, dan yang serupa dengan mereka, ya. Jadi orang yang dengki, yang membangkang itu disifati oleh Imam Ibnu Katsir sebagai khonazir dan al-kirodah atau kirdun, ya. Khobaro ibnai Adama, khabar, berita tentang kedua putra Nabi Adam. Wahuma, mereka itu adalah Habilun, Habil, wa Qabilu, dan Qabil.
Ya, tidak ditanwin habilu wa qabilu ya. Alladzi la yunsharif ma'al uzmah, nama-nama yang asing, artinya nama-nama yang bukan dari Arab ya. Fima ya, menurut apa zakarahu yang telah diceritakan ghairu wahidin yang bukan hanya seorang. Jadi penamaan Habil dan Qabil itu Imam Ibnu Katsir ambil dari banyaknya sumber yang menyebutkan kedua putra Nabi Adam ini adalah Habil dan Qabil. Minas salafi, dari ulama salaf, wal khalfi, dan juga ulama kholaf atau ulama modern kontemporer. Jadi penamaan Habil dan Qabil itu banyak redaksinya. Wa qauluhu, dan firmannya, bil haqqi, menurut yang sebenarnya atau dengan sebenarnya. Maksudnya alal jaliyati, secara jelas. Wal amril ladzi la labsa fihi wala kadiba, dan gamblang tanpa ada pengelabuan dan kedustaan. Wala wahma wala tabdila, dan tanpa ada ilusi ya, khayalan, dan juga tanpa ada penggantian. Wala ziyadata wala nukson, tanpa ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Ibu bapak sekalian, kalau misalkan kita membaca tafsir Ibnu Katsir secara lengkap, maka setelah ini banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kisah kedua putra Nabi Adam ini. Bahkan kalau kita googling di YouTube atau misalkan di Google, itu banyak ya kisah-kisah tentang Qabil dan Habil ya, di mana Nabi Adam alaihissalam itu melahirkan anak yang kembar, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam riwayat lain dijelaskan sampai ya Siti Hawa itu melahirkan 40 pasangan dari 20 kelahiran ya, dari 20 bersalin melahirkan. Setiap melahirkan berarti sepasang ya. Nah, banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hal itu. Nah, berawal dari riwayat ini, kalau kita baca Imam Ibnu Katsir itu lebih dari 6 riwayat ya. 6 riwayat menceritakan tentang bagaimana kedua anak Nabi Adam ini melakukan pengorbanan dan juga pembunuhan ya. Kalau secara umumnya itu melahirkan kembar, maka tersebutlah Qabil lahir beserta saudara perempuannya yang bernama Iklimya ya. Iklimya atau Iklima, dalam tafsir Al-Qurtubi itu Iklimia gitu ya. Itu berparas putih ya, ganteng dan cantik ya. Kemudian lahirlah Habil, dan ya di sini ada yang bernama Labuza, artinya saudaranya Habil itu berwajah tidak tampan, tidak cantik ya. Maka Nabi Adam alaihissalam disyariatkan, diperintahkan untuk menjodohkan, untuk mengawinkan anak-anaknya secara bersilang. Jadi tidak boleh satu perut. Sedangkan Qabil dengan Iklimnya yang berwajah tampan dan cantik itu berpasangan dalam satu perut, dalam satu persalinan, maka tidak boleh, harus disilang ya. Berarti pensyariatan nikah dengan saudara sekandung itu sudah ada sejak dulu ya. Namun sebagaimana sudah kita pahami, sudah sebagaimana kita ketahui, ternyata Qabil menolak. Kenapa? Karena saudara perempuan Habil itu tidak cantik, maka akulah yang lebih berhak mengawininya karena aku tampan. Maka diadakan sayembara gitu ya. Silakan lakukan kurban, pengorbanan. Maka diceritakan bahwasanya Qabil seorang petani, sedangkan Habil seorang peternak ya. Qabil mengorbankan seikat gandum atau dari hasil pertaniannya yang jelek. Bahkan ketika diikat bulir gandum itu terdapat gandum yang besar dan bagus, malah dirontokkan dimakannya. Jadi kurban ma'ah nurai cehwe gitu ya, yang buruk gitu. Sedangkan Habil ya mengorbankan kambingnya atau kibasnya yang gemuk ya, yang paling gemuk. Maka diletakkan di atas bukit. Maka waktu itu yang disebut kurban itu bukan menyembelih dibagikan ke semua orang, tapi disimpan di sebuah bukit. Maka api yang akan menyambar kurban dari pengorban yang paling bertakwa atau yang diterima. Karena waktu itu manusia masih sedikit.
Maka yang disambar oleh api ternyata adalah kambing milik Habil. Maka Qabil merasa iri dengki, maka ia mengatakan la aqtulanaka, aku pasti akan membunuhmu agar kamu tidak mengawini saudara perempuanku. Nah, terkait dengan riwayat ini, ada satu riwayat tentang identitas dari kambing itu yang diterima dari riwayat Imam Ibnu Abi Hatim An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, qauluhu, sehubungan dengan firman Allah, idz qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan, mendekatkan diri, kurbanan, sebuah kurban, faqarraba, maka mereka berdua menyuguhkan, mempersembahkan kurbanahuma, kurbannya masing-masing. Paja'a sohibul gonami, maka datanglah pemilik gonami, hewan ternak, bil kabshi, kibash, kambing yang putih bertanduk dan gemuk, ayuni akrona abyado, yang gemuk bertanduk dan juga abyado putih, wasohibul harsi, dan pemilik lahan pertanian, bisabrati min ta'amin, yaitu seikat bahan makanan pokok. Faqabilallahu al-kabsha, maka Allah menerima domba, fakhazanahu fil jannati, dan menyimpannya di dalam surga, arba'ina kharifan, selama 40 tahun. Jelas tahun di sini bukan 356 hari atau 365 hari, tapi perhitungan wallahu alam. Wahwal kabsyu, dan itulah domba, alladzi yang dzabahahu Ibrahimu, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Di sini Imam Ibnu Katsir memberikan komentar, hadis ini isnadun jayyidun. Sanad asar ini adalah jayyid. Nah, di sini sebut asar karena dari sahabat, yaitu Ibnu Abbas. Nah, namun di sini riwayat yang terakhir Imam Ibnu Katsir mengetengahkan dari Al-Aufi An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau menceritakan kana min sya'nihima annahu lam yakun miskinun, pada saat itu tidak terdapat orang miskin, masih sedikit orang-orangnya, yutasaddaqu alaihi, yang akan diberikan sedekah dari kurbannya, wa innama kanal qurbanu yuqarribuhu rajulu, melainkan kurban tersebut hanya semata-mata dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada hakikatnya kurban yang kita laksanakan baik dulu sampai sekarang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka disebut dengan kurbanan, qorib, qoroba dekat. Fabaina ibna adama qaidani idza qala law qurabna kurbanan wa kana rajulu idza qarraba qurbanan faradiyahullahu. Ketika kedua anak Adam sedang duduk, keduanya mengatakan, marilah kita menyuguhkan kurban. Dan tersebutlah bila seseorang menyuguhkan kurbannya, lalu kurbannya itu diterima oleh Allah, maka Allah mengirimkan kepadanya api, arsala ilaihi naron patakulahu wa in lam yakun radiyahullahu khobatin naru. Jadi ciri dari kurban yang diterima adalah adanya api, api yang memakan kurban itu, Nah, itu karena waktu dulu ini keterangannya lam yakun miskinun yutasaddaqu, belum ada orang miskin yang diberi untuk berkurban. Jadi dulu pada hakikatnya kurban itu diberikan kepada orang-orang miskin, Adapun sekarang sudah banyak orang-orang di sekitar kita. Faqarraba kurbanan, maka keduanya menyuguhkan kurban masing-masing. Wa kana ahaduhuma ra'iyan, dan salah seorang dari keduanya ra'iyan, seorang pengembala. Wa kanal akharu harosan, yang satunya lagi seorang petani. Wa inna sohibal gonami qarraba khaira gonimihi wa asmanaha, dan salah seorang dari pengembala itu mengorbankan salah satu kambing atau hewan ternaknya dengan kambing yang paling baik dan paling gemuk, Wa qarrabal akharu ba'da zar'ihi, sedangkan yang satunya lagi berkurban dengan bahan-bahan pokok dari tanamannya.
Faja'atin naru, maka datanglah api, panazalat bainahuma, dan turun di antara kedua kurban itu. Fa'akalati syata, maka api itu memakan hewan ternak itu, watarokati zar'a, dan membiarkan hasil dari pertanian. Wa inna bna adama qala li akhihi, maka sesungguhnya salah seorang putra Nabi Adam berkata kepada saudaranya, atamshi finnasi wa qad alimu annaka qarrabta kurbanan patukubila minka waruda alayya, apakah nanti kamu berjalan di antara orang banyak sedangkan mereka telah mengetahui bahwa engkau telah menyuguhkan suatu kurban dan ternyata kurbanmu diterima sedangkan kurbanku tidak diterima dan dikembalikan kepadaku. Jadi gengsi, Bu, ini mah. Apakah nanti kamu akan berjalan, orang akan tahu kurban kamu diterima sedangkan aku tidak, maka orang akan tahu aib saya, ya, aibku. Nah, jadi ada gengsi, ya, ada takabur, tidak mau, ya. Fala, maka tidak, wallahi la yang durun nasu ilaika wa ilayya wa anta khairun minni. Nah, tidak, demi Allah manusia tidak boleh memandang diriku sedangkan engkau lebih baik daripada aku. Faqala, maka ia mengatakan, la aqtulannaka, aku pasti akan membunuhmu. Faqala lahu akhuhu, maka saudaranya mengatakan, ma dzanbi, apa dosaku, kenapa ujuk-ujuk membunuhku, gitu kan. Dari kurban kamu tidak diterima, kenapa ujuk-ujuk membunuhku, apa dosa saya, gitu kan. Innama yataqabbalullahu, sesungguhnya Allah hanya menerima minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Rawahu Ibnu Jarir, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Azan bisa? Enggak bisa lah. Kita lanjutkan, Ibu Bapak, kajian kita terkait dengan surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan 31 terkait dengan kisah kedua anak Nabi Adam alaihissalam dan bahaya dari sifat hasud dan dengki. Kalau kita lihat, perhatikan dari riwayat sebelumnya yang sudah kita baca sama-sama, keduanya mengatakan, marilah kita menyuguhkan kurban, ya. Maka di sini tidak ada, gitu ya, tidak menyebutkan terkait sebab adanya kurban itu. Maka tidak ada sebab dari adanya sayembara, gitu ya. Nah, maka di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan, fahadal atharu, maka asar ini yang tadi menyimpulkan anna takribal kurbani kana la'an sababin, menyimpulkan bahwa penyuguhan mempersembahkan kurban yang dilakukan oleh keduanya bukan karena ada latar belakangnya, jadi bukan karena berebut istri, gitu ya, berebut wanita. Wala antadaruin fi imro'atin, bukan pula karena memperebutkan seorang wanita. Kama taqaddama an jama'atin, sebagaimana riwayat-riwayat yang telah menyebutkan tentang adanya perebutan seorang wanita. Mantukuddumi dzikrihim, yang disebutkan dari riwayat sejumlah ulama. Wa huwa dhahirul Qur'an, dan memang kesimpulan inilah pengertian dari ayat ini. Idz qarraba, ketika keduanya mempersembahkan kurban, patuqubila min ahadihima, maka diterima salah satu dari keduanya, walam yutaqabbal, dan tidak diterima minal akhor, dari yang lainnya atau satu orang lagi tidak diterima. Qala, lalu yang tidak diterima kurbannya mengatakan, la aqtulannaka, aku pasti akan membunuhmu. Qala, maka yang diancam itu mengatakan, innama, sesungguhnya, yataqabbalullahu, Allah hanya menerima minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Pasiyaku, ya, maka, ya, kesimpulan itu yak tadi annahu, bahwasanya godobu alaihi wa hasaduhu, karena sebab dari ingin membunuhnya, sebab karena kemurkaan orang yang ingin membunuh saudaranya itu, liqobuli kurbanihi dunahu, diterimanya kurban saudaranya.
Jadi yang menimbulkan hasud itu karena Allah ya menerima kurban saudaranya sedangkan dia tidak menerima. Nah, itulah sebab dari adanya pembunuhan ini. Sebab dari ia tidak diterima kurbannya mungkin karena ia mengorbankan tidak dengan tulus ikhlas atau bukan karena Allah. Maka apa dosa saya gitu kan? Ya kalau kamu tidak diterima kurban kamu, jangan menyalahkan saya. Nah, itulah sifat dari hasud, suka menyalahkan orang lain tentang apa yang terjadi pada dirinya. Maka tidak iman kepada qada dan qadar. Gara-gara dia ya terjadi jeung abi jadi we abi jomblo. Emang kalau ya sok nyalahkeun gitu ya. Aduh teu teuingeun gitu. Kan sudah jadi ketetapan Allah ya, tidak berjodoh atau tidak rizkinya. Si bapak eta mah datang jadi we beunang ku si bapak eta. Nah kan, sehingga terus menyalahkan padahal semuanya adalah ketetapan Allah ya. Aduh jadi menderita gini gitu gara-gara dia sama orang lain. Emang kalau sama beliau akan bahagia gitu? Belum tentu ya. Nah itulah ya kepada qada dan qadar kita. Apapun ketetapannya, biasanya orang yang hasud dengki itu menyalahkan orang lain. Oh gara-gara itu kan gitu ya. Aduh nah ieu teh teu payu-payu wae usaha teh cigana mah ieu gara-garanya pantona ka timur gitu ya. Nah kan ayo we dipilarian mencari gara-gara. Aduh itu geringan wae cigana mah anu ngaheureuyan. Nah, itu kan hasud ya. Hasud gitu kan. Anu ngaheureuyan cing lah tatanya. Nah, kan gitu ya. Maka itulah ya. Nah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban atau ibadah dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memelihara diri dari hal-hal yang dapat mendatangkan atau mengundang murka Allah. Itulah orang bertakwa, hati-hati memelihara diri agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Ya, mungkin Qabil itu melakukan salah satu dosa, maka kurbannya tidak diterima ya. Mimanittaqallaha, yakni dari orang yang bertakwa kepada Allah fi fi'lihi dzalika, pada perbuatan-perbuatan atau dalam mengerjakan hal tersebut, mengerjakan pengorbanan itu. Karena kurban di sini berarti diartikan ibadah kepada Allah ya. Wa qauluhu, nah dan firman-Nya ini merupakan nasihat dari saudaranya Habil yang akan dibunuh, memberikan nasihat. Lain, nah jika basatta, engkau hendak menggerakkan ilayya kepadaku yadaka tanganmu litaktulani untuk membunuhku. Nah, ma'ana bibasitin, maka aku tidak akan menggerakkan ya dia tanganku ilaika kepadamu la aktulaka untuk membunuhmu. Jadi aku tidak akan sama-sama membunuhmu juga gitu kan. Jadi ketika berhadap-hadapan aku mah tidak akan, dalam artian tidak akan sama-sama membunuhmu ya. Tidak akan berkelahi mual sarwana. La uqabiluka, aku tidak akan membalas ala soni ikal fasidi, atas perbuatanmu yang jahat, bimislihi, dengan kejahatan yang semisal, mual balas dendam. Fa'akunu ana, karena akibatnya aku, wa anta dan kamu, sawaun fil khotiati, menjadi sama-sama berdosa, sama-sama berdosa ya. Ini sesungguhnya aku akhafullaha, takut kepada Allah kalau membalas dosa dengan dosa. Takut kepada Allah jika kezoliman dibalas dengan kezoliman. Rabbal alamin, Rabb semesta alam. Min an asna'a kama turidu an natasna'a, yaitu bila aku berbuat seperti apa yang hendak kamu perbuat, aku takut ya. Bal asbiru wa ahtasibu, melainkan aku akan tetap sabar dan mengharapkan pahala Allah. Bukan maksudnya untuk diam saja ketika orang hendak membunuh kita, bukan itu masuk konteks ayat ini Bu, Bapak. Bahwasanya kalau misalkan seseorang itu membela diri, nah itu berbeda dengan konteks ini, karena maksudnya itu
kita bertarung hendak membunuh lawan, tapi ternyata kita lemah, kita yang terbunuh. Nah, sebagaimana di sini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walihada, oleh karena itu sabata fi sahihaini, ditetapkan atau terdapat dalam hadis sahihain Imam Bukhari dan Imam Muslim, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu, bahwasanya beliau qala, bersabda, idza tawajjaha, apabila berhadap-hadapan, wajahnya berhadap-hadapan, al muslimani, dua orang muslim. Nah, ini ternyata dua orang muslim, bisayfaihima, dengan dua pedangnya masing-masing, falqatilu, maka yang membunuh, wal maktulu, dan yang terbunuh, finnari, dua-duanya di neraka. Qalu, sahabat heran dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadal qatilu, kalau yang membunuh pasti masuk surga. Fama balul maktulu, maka mengapa yang terbunuh juga masuk neraka? Maaf, tadi yang membunuh pasti masuk neraka, lalu mengapa yang terbunuh juga masuk neraka? Ya, qala, Rasulullah bersabda, innahu, bahwasanya yang terbunuh itu karena keadaannya harison, menginginkan, ala qatli sahibihi, untuk membunuh temannya, membunuh lawannya, tapi karena nasib, ya, karena lemah badannya, maka dia yang terbunuh. Nah, ini dalam masalah fitnah dan juga menghindari dari syubhat. Jadi kalau keadaan fitnah, maka ketika kita berhadapan sama muslim itu hindari, ya. Tetapi kalau kita membela diri dan ternyata lawan kita terbunuh, itu tidak apa-apa menurut ijma para sahabat dan juga ijma para ulama, ya. Karena kita menyerang pun dalam rangka membela diri. Kan upami bela diri seperti stipan, sufu, kan diajar nangkis teh pasti ada nangkis dan juga memukulnya, kan supaya lawan teu nenggel deui gitu kan. Ditangkis tenggel gitu kan, tangkis tenggel gitu kan. Nenggelna teh meh henteu nenggel deui gitu kan. Nah, gitu kan. Sehingga kan aneh, ya, yang membunuh begal karena membela diri di penjara gitu kan. Nah, ternyata kan itu mah dalam hal membela diri, ya. Karena nanti ada pembahasan tentang fasidotorik, ya, artinya yang membegal, ada bab tentang membegal. Bagaimana kalau yang membegal kita membela diri, yang membegalnya terbunuh, yaitu ada pembahasannya. Dan di sini wa qauluhu, dan firman Allah, inni, sesungguhnya aku, uridu, ya, menginginkan, antabu'a. Nah, ini masih nasihat, ya, bahwasanya engkau kembali bi ismi, dengan dosaku, maksudnya dosa membunuhku, wa ismika, dan dosamu sendiri sebelum melakukan pembunuhan itu. Patakuna, maka kamu akan menjadi min ashabin nar, dari penghuni neraka. Wadzalika, dan itulah jazaa'udz zalimin, balasan bagi orang-orang yang zalim. Qala Ibnu Abbasin, berkata Imam Ibnu Abbas, wa Mujahid, Imam Mujahid, wa Dohak, dan Dohak, wa Qatadatu, Qatadah, wa Sudiyu, dan Asudi, ai bi ismi qatli. Nah, lagi-lagi, ya, maksud ismi teh bukan dosaku ditanggung oleh kamu, tapi maksudnya dosa kamu karena membunuhku. Maksud bi ismi itu wa ismika, dan dosamu sendiri, alladzi alaika qabla dzalika, yang kamu lakukan sebelumnya, sebelum kamu membunuhku. Demikianlah menurut tafsir Ibnu Jarir. Sehingga bukan dalam artian orang yang membunuh memikul dosa yang terbunuh, ya. Karena dosaku artinya dosa kamu telah membunuh aku, gitu kan, ya. Maka yang terbunuh itu besar sekali dosanya, ya. Patakuna min ashabin nar, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Wadzalika jazaa'udz zalimin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Wa qala Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, khawwafahun naro, ya. Habil khawwafa, khopa, menakut-nakuti, ya, atau memberikan peringatan oleh neraka atau siksa neraka. Palam yantahi, namun, ya, Qabil tidak takut, walam yanzajir, dan tidak menghiraukannya.
Maka ibu bapak, sejak zaman Nabi Adam sudah ada syariat. Sejak zaman Nabi Adam sudah ada basyirun wa nadhirun, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, sehingga neraka dan surga sudah ada. Balasan surga bagi yang beramal soleh, balasan neraka bagi seseorang yang beramal buruk itu sudah ada. Buktinya kan ancamannya min ashabin nar. Berarti sudah ada syariat itu. Apabila melakukan apa yang Allah perintahkan dapat surga, apabila meninggalkan apa yang Allah perintahkan dapat neraka. Sudah ada ancaman dan juga janji dari Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, patawa'at, di sini menganggap mudah, menganggap enteng, ya. Lahu kepada Qabil, siapa yang menganggap enteng itu? Nafsuhu, hawa nafsunya. Jadi awalnya ragu Qabil itu ingin membunuh Habil, tapi hawa nafsu terus menerusan, ya, terus menerus mendorongnya, ya, terus menerus, ya, memotivasinya, ya. Qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya. Pakotalahu, maka karena terus didorong oleh hawa nafsunya, terus oleh pikiran-pikiran jahat, maka ia membunuh saudaranya. Fa asbaha minal khasirin, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa rugi? Pahasunat wasawwalat lahu nafsuhu, yakni maka hawa nafsu Qabil merayu dan memacu dirinya untuk membunuh saudaranya. Sok paehan gitu kan, moal nanaon, menganggap mudah. Pakotalahu, lalu ia membunuhnya. Ba'da hadhil mau'idati wa hadal jazri, sesudah saudaranya memberikan nasihat dan peringatan di atas. Jadi kemungkinan membunuhnya itu ketika Habilnya tidak sadar, tidak terjadi pembela diri, ya. Jadi tidak ada pembelaan diri, mungkin dalam tidur langsung dibunuh oleh Qabil. Wa qauluhu, dan firman-Nya, fa asbaha minal khasirin, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Fid dunya wal akhirah, yaitu dia rugi di dunia dan di akhirat. Rugi di dunia karena terus-menerus berada dalam merasa bersalah, kecemasan, ya, dijauhi. Dan di akhirat tentu saja mendapatkan siksa dari Allah. Wa ayu khasarati a'dama min hadihi, dan memang tiada satu kerugian pun yang lebih besar daripada kerugian seperti ini, yaitu rugi di dunia dan rugi di akhirat, ya. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya la tuqattalu nafsun dzulman, tiada seorang pun yang terbunuh secara aniaya illa kana ala ibni adama awwali kiflun min dammiha, melainkan atas anak Adam yang pertama tanggungan sebagian dari darahnya. Li annahu kana awwala man sannal qatla, karena dialah orang yang mula-mula mengadakan pembunuhan, ya. Jadi pasti kalau ada suatu pembunuhan dikaitkan dengan anaknya Nabi Adam, yaitu Qabil, karena dialah yang pertama melakukan kejahatan, dialah yang pertama hasud, dan dialah yang pertama membunuh manusia, bahkan saudaranya. Maka itu merupakan dosa yang sangat besar. Itulah makna dari dia termasuk orang-orang yang rugi, ya. Pasti setiap pembunuhan kecil atau besarnya akan dikaitkan dengan putra Adam, karena inilah pembunuhan yang pertama, ya. Dan juga merupakan kematian yang pertama, sehingga ada suatu riwayat pendapat yang mengatakan karena surat Al-Maidah berkaitan ditunjukkan kepada orang-orang Bani Israel, maka mereka menyebutkan dua dari anak cucu Nabi Adam dari kalangan Bani Israel. Mereka berpendapat bahwasanya orang-orang yang berkorban itu hanya Bani Israel, ya, kata mereka itu. Maka disanggah. Apa sanggahannya? Buktinya orang tersebut belum mengetahui tentang penguburan jenazah. Kalau ini memang cerita Bani Israel, dua orang dari Bani Israel, lalu mengapa dia tidak mengetahui cara mengurus jenazah yang terbunuh ini? Maka ini menjadi dilalah petunjuk bahwasanya dua orang anak Nabi Adam memang anak kandung Nabi Adam, ya, bukan anak cucunya. Faba'atsallahu ghuraban, maka Allah mengutus burung gagak, ya,
Yabhasu fil ardi, yang menggali di bumi. Nah, ini kan Bu, Pak menggunakan kata yabhasu dari kata bahasa. Bahsul kutub artinya menggali kitab ya. Bahasa itu menggali, jadi pembahasan. Nah, sehingga diserap oleh bahasa Indonesia pembahasan. Bahsu, pembahasan. Jadi maksud membahas itu adalah menggali ya. Menggali sesuatu yang di dalam sehingga keluar ya. Sehingga ada pembahasan, orang nggak bahas yuk. Nah, berarti kan menggali sesuatu yang samar menjadi jelas ya. Al-bahsu. Di sini kata yabhasu, menggali fil ardi, di dalam tanah, liyuriyahu, agar memperlihatkan kepadanya, kepada orang yang membunuh saudaranya, kaifa, bagaimana, yuwari sawata akhihi ya, bagaimana mengubur jenazah atau mayat saudaranya. Qala, ia pun mengatakan, ya wailata, celakalah aku. A'ajaztu. A di sini hamzahnya adalah istifham. Apakah aku lemah, tidak sanggup? Sehingga ada kata mukjizat, artinya melemahkan mukjizat. Ada nenek, kakek sebut ajuz, orang yang lemah. Jadi a'ajaztu, aku lemah, aku tidak dapat berbuat apa-apa. An aku namis lahadal gurab, seperti yang dilakukan oleh gagak ini. Artinya aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap jenazah saudaraku, sampai-sampai harus diajari oleh seekor gagak. Nah, ya. Fa'uwariya sawata ahi, lalu aku ya dapat menguburkan mayat saudaraku ini ya. Fa'asbaha minan nadimin, maka jadilah dia di antara orang-orang yang menyesal. Menyesal di sini bukan menyesal karena membunuhnya, bukan menyesal karena berbuat dosa, tapi dalam suatu riwayat diceritakan ia menyesal selama, ada yang mengatakan selama setahun, ada yang mengatakan selama bertahun-tahun ia menggendong jenazah saudaranya. Mau diapakan jenazah ini setelah ia membunuhnya? Ketika gagak mengajarinya, ia menyesal. Oh, ternyata dikubur. Nyesel orang mah buat digogotong di atas pundak. Nah, gitu. Jadi bukan karena menyesal membunuhnya, tapi menyesal karena sudah membawa jenazah saudaranya ke sana kemari, kebingungan ya. Jadi bukan menyesal bertobat, menyesal karena berbuat dosanya, tapi menyesal karena dia selama ini menyusahkan dirinya. Tidak tahu harus diapakan mayat saudaranya. Digogotong kaditu kadia gotong kaditu dimanakan ya, sampai-sampai lalu Allah menurunkan gagak untuk menguburkan saudaranya. Wa qauluhu, dan firman Allah, fa asbaha minan nadimin. Qala Hasanul Basri, Imam Hasan Al Basri mengatakan, alahullahu binadamatin ba'da husronin, Allah meliputinya qabir dengan penyesalan dan kerugian. Nah, disinilah dosa yang paling besar, dan hikmah, salah satu di antara banyaknya hikmah dari kisah ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Bakrah, bahwasanya Rasulullah bersabda, ma min dzanbin, tidak ada suatu dosa pun, ajdaro an yu'ajjalallahu, yang lebih layak disegerakan, ajala disegerakan, takjil segera ya. Uqubatahu, disegerakan siksaannya, fid dunya, di dunia, ma'ama yaddakhara li sahibihi, dia berikut siksaan di akhirat yang telah disediakan Allah buat pelakunya, minal bagyi, yaitu dari pembunuhan, wa qati'ati rahmi, dan memutuskan tali silaturahmi. Nah, ini akan disegerakan ibu bapak ya. Dan kedua, memutuskan silaturahmi dan juga pembunuhan ini memang semuanya ada dalam perbuatan qabil ya. Kesabab kurbannya tidak diterima, memutuskan silaturahmi, aku akan membunuhmu. Nah, kan lalu dia membunuhnya. Nah, itulah dosa yang sangat luar biasa besarnya. Maka hikmah untuk kita semua, kita senantiasa untuk menghindari ya, untuk membersihkan diri kita dari sifat hasud. Iyakum wal hasada, fa innal hasada ta'kulul hasanati ya. Jauhilah oleh kalian sifat hasud, karena hasud itu akan memakan, menghilangkan kebaikan yang telah kita lakukan ya. Terus hasud menginginkan orang lain celaka, naon ngaji unggal poege gitu kan.
ari kalakuan kieu mah. Nah, kan itu kan meremehkan orang lain, ingin ya agar orang lain itu celaka ya. Jadi biasanya orang yang hasud itu ketika ia tidak bisa ya, tidak bisa seperti orang yang dia perhatikan, maka we langsung menyalahkan ya. Karena kurbannya tidak diterima, menyalahkan we kurban yang diterima ya. Karena mungkin sulit atau apa tidak bisa ngaji ibadah, lalu menyalahkan ya. Ngaji we unggal puting tapi kalakuan tah, kan itu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, dan kita setiap malam melaksanakan hal ini semata-mata karena mengharap ridho dan pahala Allah. Dan juga kita tidak ya, alhamdulillah ya, di YouTube di share di mana share dalam rangka apa? Dalam rangka syiar. Jangan karena senjata. Biasanya senjata orang-orang yang memusuh Islam itu kan kata ria. Jangan ria, kebaikan kok disebar-sebarkan. Kalau misalkan kita berpikiran takut ria, maka mengapa orang-orang yang maksiat jelas-jelas mereka tidak ada malu? Maka demi membendung hal itu, anak cucu kita tidak menonton hal-hal yang negatif, maka kita imbangi ya dengan syiar kita. Ya, jadi bukan masalah ria, tapi dalam rangka kita membendung gitu ya. Soalnya bahaya kemaksiatan di mana-mana, orang bermaksiat kenapa tidak dicarek, ada orang yang sedang kebaikan dipandang ria. Maka itulah salah satu senjata mereka, ya, ria. Bukan ria, tapi kita membendung ya. Membendung agar apa yang anak cucu kita tonton, masyarakat ditonton itu memang hal-hal yang positif ya. Nah, itulah ya. Lalu kenapa orang-orang yang LGBT apa itu terang-terangan didiamkan, sedangkan pengajian dilarang? Nah ini ya, mudah-mudahan kita semua istiqomah ya dalam perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Tutup saya dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.